Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kenapa orang-orang itu menolak perubahan ya. Sebenarnya ide besarnya ini terkait managing of change. Jadi bagaimana cara kita mengelola perubahan. Nah, ini ya, perubahan ini bisa dikaitkan dengan satu hal yang pasti. Ya, ketika kita bicara perubahan, change, itu adalah suatu hal yang pasti. Nah, ini proses perpindahannya dari satu titik ke titik yang lain. Singkatannya ini dari kata VUCA, yaitu vo- volatility, volatilitas atau perubahan yang sangat cepat ya, terus uncertainty, ketidakpastian, complexity, kompleks dan ambiguity, ambigu. Nah, hal itu bisa kita lihat ya. Jadi perubahan ini kenapa bisa terjadi? Ya karena ini keempat hal ini yang memaksa perusahaan itu harus berubah. Ya, yang kedua terkait organizational change. Ini mengarah pada perubahan perilaku yang terencana, ada Renstra, ada KPI. Kalau kita bicara tentang organizational change, itu pasti ada planning di awal. Jadi eh, semuanya itu tersusun terencana secara rapi. Nah, untuk change management ini proses kebaruan yang terus-menerus. Kalau kita bicara masalah change management, ini kita bicara masalah Kaizen. Kalau bahasa Jepangnya ada istilah Kaizen atau perpetual improvement, perubahan yang terus-menerus dilakukan agar eh, organisasi ini bisa apa istilahnya ya, bisa berkembang. Nah, seperti itu. Nah, ada ini juga menurut Anderson ya, menurut Anderson ini ada critical focus change. Ini ada tiga hal. Yang pertama ada konten. Ini terkait struktur organisasi seperti apa, sistem yang dilakukan seperti apa, bisnisnya seperti apa, teknologi yang digunakan, sampai ke produk service. Sorry, yang kedua ada people. Terkait mindsetnya, behaviornya, kulturnya, itu semua bisa kita lihat di people. Yang ketiga ada proses, the way of implement, the way of plan, desain organisasi. Nah, perubahan pada organisasi ini berfokus pada tiga hal. Ada individual, itu juga dibagi lagi. Ada behaviorist terkait dengan faktor eksternal. Kalau kita bicara faktor eksternal, yaitu ada hal-hal yang bagi individu ini memang harus dirubah. Entah itu mereka diberi seperti kompensasi atau mereka eh, bergerak berdasarkan konsekuensi ketika mereka nggak berubah mereka akan diperlakukan seperti ini dan lain-lain. Nah itu behaviorist. Yang kedua ada Gestalt field psychologist terkait dengan pemikiran. Jadi faktornya ini internal. Nah individu akan merasa ini urgensinya sangat jelas. Perubahannya ini satu individu ini merasakan ini memang ada masalah penting yang harus diselesaikan seperti itu ya. Yang kedua ada grup ya. Grup ini ada tiga, ada norma, rules atau peran, dan juga nilai. Norma ini terkait aturan dan perilaku seseorang yang menentukan mereka bertindak. Yang kedua, peran, tanggung jawab. Nah, dari norma ini turun ke peran. Tanggung jawabnya organisasi itu dia seperti apa, tugasnya dia seperti apa. Dari norma yang menentukan perilaku sampai ke peran tugas, sampai ke akhirnya nilai. Nilainya atau keyakinan terkait benar dan salah, etis atau enggak etis. Ketika hal ini dilakukan. Ketika ada orang yang over sebuah perubahan, apakah ini bisa dikatakan benar atau salah nggak sih? Apakah ini bagus untuk organisasi atau enggak sih? Nah, itu. Yang ketiga ada sistem organisasi atau organisasi ya. Terkait tujuan visi misi organisasi itu apa? Tujuannya jelas enggak? Terus teknologi yang digunakan itu berpengaruh berpengaruh juga karena keterbatasan teknologi juga bisa memengaruhi atau menghambat terjadinya perubahan. Nah, yang ketiga ada psikososial terkait budaya, yaitu sama ya culture dan lain-lain yang terkait dengan manajerial. Bagaimana perusahaan mengelola atau memperlakukan karyawannya. Nah, selanjutnya ini ada resistensi. Kenapa resistensi ini bisa terjadi? Nah, resistensi ini biasanya dianggap selalu salah ya. Kalau kita bicara resistensi itu biasanya dianggap selalu salah, irasional, menghambat pertumbuhan. Padahal resistensi ini nggak selalu salah. Ada namanya status quo. Oh ya, sorry belum ini ya, kejelas belum sempat.
di highlight ini ya, ada status quo, yaitu konflik antara agent of change sama status quo. Ketika hal itu terjadi secara sama atau 50-50 akan terjadi quasi stationary equilibrium, di mana ada orang, ada agent of change yang ingin melakukan perubahan, di sisi lain ada orang-orang yang menolak perubahan. Nah, status quo ini orang-orang yang menolak perubahan. Nah, situasi ini namanya ini quasi situationary equilibrium. Seperti terjadinya perang dingin. Jadi, kedua kubu ini sama-sama mempertahankan apa yang mereka anggap benar. Nah, ini ya, kalau kita lanjut lagi resistensi. Nah, ini terkait status quo ya, karena bisa jadi perubahan yang ditawarkan oleh agent of change itu nggak selalu benar, karena memang pertama ada mungkin perubahannya yang nggak tepat. Ya mungkin nggak cocok dilakukan pada waktu yang sekarang, pada masa sekarang, mungkin nggak tepat. Terus perubahannya nggak cukup inovatif. Ya, siapa sih yang mau berubah atau menerima offer perubahan ketika perubahan itu nggak cukup inovatif ya? Terus yang ketiga terkait pelanggaran aturan. Jadi kalau kita bicara masalah resistensi, ada beberapa perubahan itu kadang-kadang ditawarkan melalui melanggar norma-norma. Nah, itu kenapa orang-orang menolak perubahan di sini terjawab terkait resistensi. Nah, resistensi ini bukan hanya dari individu, bisa aja individu versus sistem atau individu versus kelompok. Nah ini ya, resistensi banyak terjadi karena konflik dari sistem tersebut. Jadi dari individunya sudah ngerasa nggak nyaman, jadi individu satu versus everybody gitu. Jadi itu yang susah kalau kita bicara masalah resistensi. Nah, ada teori dan solusi yang 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 saya warnai biru ini solusinya ya. Yang ke 1, 2, 1, 4 ini 1 sampai 4 ini terkait teori-teorinya. Ada yang namanya cognitive dissonance, yaitu ketika seseorang ini apa yang keluar dari mulut tidak sama dengan apa yang menggambarkan hati individu. Nah, ataupun sebaliknya. Jadi ada dilema etik. Keempat aku jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu terkait yang dua hal ini sebelum kita masuk ke solusi yang warna biru terkait dispositional resistance. Jadi karyawan atau manusia ini cenderung berbeda. Tingkat potensi terhadap perubahan itu kadang-kadang berbeda. Takarannya itu berbeda. Kadang-kadang proses penerimaannya. Yang kedua ini terkait solusi ya. Ada depth of intervention, pentingnya partisipasi. Ketika kita ingin mengajak orang-orang itu berubah atau suatu orang itu berubah, ya kita ambil pentolan-pentolannya. Kita ambil orang-orang yang memang bisa diajak untuk bekerja sama. Karena penelitian ini menunjukkan bahwa 79 sampai 80% ya, 70 sampai 80 sorry, itu orang-orang cenderung akan mau berubah ketika mereka dilibatkan. Makanya ajak brainstorming, apalagi pentolan-pentolan ya, orang-orang yang memiliki jabatan. Nah, itu ajak mereka diskusi untuk perubahan. Karena itu sangat berpengaruh sekali di menurut menurut teorinya depth of intervention. Apalagi kalau orang-orang yang memiliki kuasa, power ya, itu mereka kan juga pasti ada pengikutnya. Itu kan juga lebih mudah ketika kita dalam tanda kutip menyetir mereka. Yang ketiga, yang selanjutnya sorry, ada psychological contract terkait dengan ketika orang-orang berubah sangat mudah ketika kita memainkan psikologinya dengan cara apa? Dengan cara kita kasih imbalan, kita kasih insentif tambahan. Jadi entah itu gaji, entah itu promosi. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.